Lo semua lagi denger podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan di samping gue udah ada seorang musisi jazz. Mungkin kalau dalam kolam musisi jazz dia yang paling banyak kasusnya. Without further ado, Ardhito Pramono, saudara-saudara. Gue sedikit bersuara ya. Suara dong. Oh. Enak ya teh ya. Jazz banget gak sih? Mulai dari mana ya kita pembicaranya? Oh, ini aja deh. Jadi musik tuh dari siapa? Musik, wah sebenarnya kalau jadi nyokap gue nggak main musik sebenarnya. Oh, iya. Terus habis itu dulu ada piano di rumah gue, ya gue sering main-mainan aja gitu. Dan kalau misalnya background musik sih sebenarnya dari keluarga gue jauh ya. Kakek gue dari nyokap karena main gamelan ya, orang Bali gitu. Terus ya udah gue belajar musik dari sana. Nenek gue juga dulu adalah seorang penyanyi istana pada masanya. Terus ya dia cerita gitu, kayak dari dulu dia cerita, gue nyanyiin lagu ini tuh untuk ngasih makan anak gue karena gue dulu single parent gini-gini gitu. Jadi kayak sebenarnya udah menginspirasi gue dari kecil, dari eyang gue. Dari eyang gue gitu sih. Tadi jadi lu self taught nih ya? Self-taught ya. Self-taught lo ya? Semua ya. Sadis ya. Influence paling besar pianis solois? Kalau dari luar, Indo dulu kali ya? Ya Indo boleh. Indo gue Sam Saimon sebenarnya. Oke. Sam Saimon, penyanyi Indonesia lama lah, tahun-tahun 45, tahun 60-an gitu. Karena menurut gue disitulah the golden age of music industry di Indonesia. When you say golden age tuh apa maksud lo? Dulu tuh musik Indonesia gokil. Bahkan kalau kita nonton film gitu ya, filmnya Wong Kar-wai, In the Mood for Love, ada lagu Bengawan Solo di sana. Jadi secara nggak langsung dulu musik Indonesia di Asia udah gokil gitu. Walaupun emang dengan regulasi-regulasi yang mungkin pada saat kalau diaplikasikan sekarang kita nggak bisa menerima pada saat itu. Tapi gue tahu maksudnya itu tahun-tahun segitu lagi bersaing antara bossa nova punya Brazil, kita punya irama keroncong gitu ya. Itu yang menurut gue kayak wah that was the golden age of music industry in Indonesia. Golden age maksudnya kalau lu ngomong tuh maksudnya musik tuh masih pure gitu ya, masih pure. Lu bisa denger keresahan makernya. Bener. Lu nggak ngomongin market. Bener. Ya walaupun gue nggak tahu ya AdSense di situ udah ada. Gue baru mau nanya, lu sebagai orang yang ya jauh di bawah gue gitu, lebih muda. Gua aja tuh struggling banget keep up dengan, dan gua orang iklan ya basicnya sebelumnya. Jadi gua akrab dengan media, tapi begitu sejak user generated era datang, gua sih ngerasa, gua kemarin baru sama PT kita nontonin Queen live di tahun berapa ya? Dia tahun 92 kalau salah, gua lupa live di mana, dan kita ngelihat tata lampu dan apa, dan kita ngelihat kualitas musisinya dulu. Lu tuh ngelihat kayak lu kayak ngelihat titisan dewa, men. Maksudnya lu lihat bintang tuh sesuatu, kenapa namanya bintang, itu sesuatu yang out of reach. Lu gak akan bisa jadi orang itu. Jadi lu kayak ngeliatin alien yang benar-benar. Nah, lu sekarang dengan era sosmed ini, buat gua tuh kayak anjing, gua kayak bapak-bapak marah-marah nih. Tapi menurut gua terlalu banyak merayakan kebiasaan, biasa tuh jadi dirayakan. Lu bisa berani bilang setuju ya? Iya, berani bilang setuju gue. Lu nggak tersiksa tapi? Lumayan tersiksa karena gue awalnya memang berangkat dari digital sampai gue nggak ngerti promo yang konvensional seperti apa. Selama ini gue ngepromosiin lagu gue lewat digital atau aset gue di sosial media. Tapi yang gue alamin gitu ya, perjalanan musik gue ternyata mengajarkan gue juga tentang music business di era sekarang gitu. Good. Nah makanya kayak kalau gue ngeliat orang baru nge-post lagu satu, terus habis itu berangkat dari kebiasaan yang lo bilang gitu, dan cuman dengan bermodal banyak followers lagu itu bisa naik. Gini deh, gue tadi ke sebuah minimarket gitu, ada anak kecil kayak umurnya kayak 8 tahun 9 tahun. Terus gue keluar, dia nyanyi Digoyang Mama Muda, cuy. Itu kan gue rada kayak anjir. Yang bikin gak tahu siapa. Terus habis itu kayak udah sampai kemana-mana. Pertanggungjawaban sebagai bintangnya di mana gitu. Makanya kayak wah, gue resah juga. tapi maksudnya gue juga maksudnya
umur mungkin lebih tua tapi masuk ke dunia gemerlap ini, gitu. Ya sih. Dunia gemerlap. Kilauan Sinar Entertainment. Kilauan Sinar Entertainment ini, gue juga harus bilang bahwa ya sosmed lah yang ngebukain gue jalan. Maksudnya gue bisa stand up, gue punya captive market gue bisa grow dari situ. Betul. Dan dulu ada eranya kayak basi ya nih semua orang, kenapa sih yang biasa-biasa dirayain. Yeah. Nah, lu menghindari kefrustasian itu gimana? As an artist, sebagai musisi ya? As an artist, gue tuangin ke karya gue. Oke. Kayak ada satu lagu gue yang berangkat dari keresahan gue ngeliat sosial media gue, yaitu Superstar gitu. Dan gue juga udah ngomong sama orang yang menginspirasi gue akan lagu itu gitu. You know who lah, beberapa oknum itu yang menggunakan sosial media, bahkan kayak wow, lu tidak meninggalkan legacy yang bisa gue bilang, tapi ya emang karena udah lu menjadi panutan semua orang zaman sekarang gitu, lu bisa punya privilege itu dan gue jadikan karya. Terus kalau misalnya approval penonton itu sangat tinggi, lu batasan lu kayak layak, ini baru output gua yang layak untuk dirilis. Itu standarisasinya ada di mana sekarang? Standarisasinya ada di gua sebenarnya. Iya, karena kan gua sebenarnya udah masuk label gue, Bang. Cuman untuk mengubah pola pikir sebuah institusi yang udah bergerak dari berapa puluh tahun yang lalu, yang udah menjadikan kebiasaan dia menjadi materi atau kerjaannya dia seperti itu. Lumayan susah ya. Iya, pastilah. Iya, dan akhirnya gue berkeputusan untuk ya udah gini, yang tahu market gue itu gue sendiri. Yang tahu quality atau proper atau enggak lagu gue itu gue sendiri. Gimana enggak kita berkolaborasi untuk menyatukan ide itu biar ngebikin karya gue qualified untuk didengarkan halayak gitu. Bagus. Asal lo jangan ngerilis lagu tentang betapa nyebelinnya zaman ini sih. Gue tuh suka sedih loh, kayak kenapa sih lo kayak gitu, lo nggak bisa compete sama zaman apa gimana sih? Iya. Jangan terlalu satir lah. Jangan terlalu satir, bener. Gue bikin lagu dari keresahan gue aja sebenarnya. Karena lagu kan storytelling sebenarnya. Iya. Gue pernah kerja 9 to 5, yang which buat gue sebagai seniman kerja 9 to 5 itu sucks banget. Gue di overly manipulated untuk ngebuat sebuah karya, tapi ujung-ujungnya gue harus bayar uang produksinya. Gitu ya, gue tuangin semuanya ke lagu. Lo sendiri pernah kebayang nggak lu dulu ada di titik yang sekarang? Udah diprediksikan. Oh ya? Iya. Anjing, aneh banget. Kenapa nih? Ada suratan dari siapa? Nggak ada suratan. Ardhito tuh gini ya, by the way. Dia tuh apa ya istilahnya? He's very first world country, yet tapi sangat klenis. Jadi begitu dia nyebut udah diprediksikan. Apa coba? Kita lihat betapa relevannya klenis di tahun 2020. Jadi dulu gue suka bikin lagu dari dulu. Emang lagu gue pertama-tama bikin jelek banget. Tapi berproses. Gue ketemu sama orang-orang yang ada di industri dan ngebuat gue melek akan music business gitu. Dan gue bikin lagu dari dulu, misi gue untuk menengahi antara idealis gue dan kebutuhan pasar. Dan itu I'm still working on it sampai sekarang. Betul. Lo sampai di memix idealisme lo dengan kebutuhan pasar. Dari awal sebenarnya gue bikin lagu. Gue kan suka banget sama Indonesia lama yang tadi gue sebutnya. Jazz Indonesia lama tahun 40-an, tahun 50-an. Gue awalnya kesana gitu. Gue pikir orang Indonesia akan recalling lagi gitu sama musik-musik tahun segitu. Ternyata udah terlalu lama tenggelam gitu. Udah pernah mati yang bisa. Udah lama mati dan susah untuk dibangunin lagi. Dan akhirnya gue kayak, yaudah deh. Ada satu kebutuhan terdesak dari temen gue yang pada saat itu dia pengen bikin web series. Terus gue nanya, ini web series ceritanya bagus. Tapi apakah lu udah ada main theme, main song gitu? Belum ada nih, tolong bikinin dong. Dan bermodal ya project thank you sebenarnya sama temen gitu. Terus gue bingung di studio pada malam hari itu, besok gue harus present. Gue bingung banget bikin gimana ya, terlalu ribet. Tapi setiap gue bikin lagu selalu ada kayak a splash of idea yang ngegerakin tangan gue, yang kayak udah gini aja, bikin simple aja. Sejak lagu pertama The Bitter Love gue bikin, itu gue tahu kalau misalnya oh ini lagu komersil, lagu ini bakal naik.
Oke. Gitu. Jadi lo yang sekarang dengan semua achievement lo tuh semua ya lo nggak kaget lah maksudnya. Iya, I know. Lo lempar ini. Ya lo emang gue juga ada beberapa lagu yang sangat long-lasting. Gue nonton interviewnya Coldplay gitu, dia ditanya gimana nyiptain Yellow. Iya. Terus dia bilang, gue tuh lagi mau ke studio rekaman lagu lain. Terus dia pengen impersonate penyanyi country siapa gitu, gue lupa namanya. Terus dia bilang, look at the sky, dia kelenteng-kelenteng. Terus kayak, kok look at the sky ini nempel ya gitu. Terus and then tuh lagu-lagu yang jadi dalam 15 menit. Itu Magicnya. Itu sih, makanya kayak gue punya filosofi tentang magic juga. Magic trick itu dilakukan dengan simple. Trik-triknya kalau kita pelajari kita akan bisa gitu. Cuman apa yang ngebuat mereka sangat spesial karena orang-orang nggak tahu behind the process. Karena the simplest idea is the greatest menurut gue. Jadi kalau gue udah produksi musik, lagunya bagus nih anjing, lagunya bagus. Terus gue masukin ke DAW, gue rekam, gue tambahin instrumen dan lain-lain. Kok kegendutan ya? Iya, oke. Jadi ujungnya cuman lagu itu ya udah keyboard, gitar, bass, drum, sama organ, udah. Kayak yang gue lakukan di Fine Today gitu. Tadi kan ada gitar elektrik yang ngawang-ngawang gitu. Jadi gue kayak turunin dulu segitu gitu. Itu sama kayak prosesnya waktu Glenn Fredly almarhum, dia nge-cover Malaikat Juga Tahu. Gila. Dia waktu dia cover, dia justru sebetulnya lagi proses untuk mempelajari lagu itu. Dia lempar ke piano, habis itu udah dia balikin. Udah nih, kan buat soundtrack kalau nggak salah. Iya betul. Terus kayak, ini demo maksudnya? Enggak, itu udah jadi. Yes. Yakin? Iya, udah. Gini doang nih, kayak lo latihan gitu pakai piano. Iya, udah itu aja. Percaya sama gue. Nggak mau tambahin cello apa gitu. Gak usah. Udah itu aja. Terlalu gendutan, betul. Oke, ini menarik nih. Karena gini, dalam seni, dalam bentuk apapun, lo mau call it martial arts, mau apapun. Nah, dia punya kesamaan di mana pada saat lo belajar, lo akan belajar sebuah step-step simple. Betul. And then lu become complex gitu, lu mengikuti teori dan apa namanya. Kalau Bruce Lee bilang, abis itu yang sulit adalah tahap ketiga di mana akhirnya lu belajar bahwa disiplin lu itu akhirnya mengurung diri lu sendiri. Betul. Dan lu harus buang semua. Benar. Dan lu balik lagi ke insting lu, tapi kali ini dengan modal pelatihan yang dalam banget. Nah, lu discover itu dari siapa? Umur siapa? Kok masih muda banget dari kayak how? Kenapa lu punya kepedean kayak udah simple, oke, this is enough? Iya, karena gue menjadikan suara atau vokal itu adalah sebagai suatu bentuk elemen instrumental juga sebenarnya. Bahkan ada lagu akapela karena itu instrumental. Jadi kalau misalnya musik diketemuin sama suara, kalau lagunya Queen Don't Stop Me Now nggak ada suaranya Freddie Mercury di sana, it's just another piece of work aja. Tapi kalau misalnya ada suara Freddie Mercury di sana, it's a song, definitely. Makanya gue berangkat dari kalau misalnya udah ada suara gue, ada suara gitar, suaranya outputnya penuh, bisa diterima dan dicerna dengan baik dengan orang yang mendengarkan, ya udah nggak perlu tambah apa-apa lagi. Sekarang itu lo yang sudah mengetahui diri lu siapa dan punya confidence level yang menurut gua ya diraih di umur yang sangat muda. Apakah lo di SD, SMP, SMA termasuk orang yang populer? Siapa lo di SD, SMP, SMA? Lu siapa? Waduh gila lagi. Gue SD anak yang selalu bermasalah. Nggak bermasalah amat karena gue masalahnya sama guru terus. Lo tau lah pertanyaan-pertanyaan gue sama guru agama gue apa kan? Wah iya. Iya itu pertama masalah gue di... Gue gak mau ngundang masalah jadi kita gak usah ngupas. Gak usah. Gue dicap pokoknya sebagai anak bermasalah dari SD. Jadi lo sering men-challenge status quo lah ya? Iya. Terus pas SMP gue masuk dari SD swasta, masuk SMP negeri. Ketemu sama teman-teman yang sepemikiran. Banyak banget yang kritis, yang pemberontak lah anak saya. Gue puncak kebandelan gue tuh SMP sebenarnya. Gue cabut, wah realita cinta rock and roll banget. Gue jadi Junot Ali. Asli, gue parkir mobil di tengah sekolah, cabut, ngajak anak-anak cabut gitu. Tapi dari situ gue belajar kayak ada yang nggak adil nih. Dulu gue bermasalah terus di matematika dan bidang akademis, tapi gue unggul di bidang seni di SMA. Guru gue ngomongin gue dan lain-lain.
Terus gue bilang sama guru gue, ini gue dapet cerita ini dari nyokap. Ya beda lah kalau misalnya lu jajarin ada 3 hewan gitu. Yang satu monyet, yang satu kelinci, yang satu kucing gitu. Kalau misalnya kelinci ini suruh manjat pohon, dia belum tentu bisa. Gua nggak tahu nyokap lu itu dapat dari mana. That's actually a meme yang lagi beredar di Gitu ya? di tahun 2010-an. Serius loh? Itu salah satunya. I think kalau gua nggak salah itu quote-nya Einstein. Kalau lu ngetes ikan untuk harus memanjat pohon, dia akan spend his entire life spending bahwa dia believe bahwa he's an idiot. True. It's true. Wow. Yeah, it's true. That's a blessing. Iya. Oh, oke. Apakah dari dulu selalu pretty boy? Anjir. Do you always have your way sama perempuan? Enggak Lagi gue. SMP gue ngerasa idola gue SMP. Okay. Karena gue adalah karena gue tipe orang yang dulu kan gue tuh hobi banget masak dan makan nih. Jadi dulu sempat mencapai berat gue 130 kilo. Oh wow. Arah gitu. Okay. Dan gue memanfaatkan kejadian itu untuk bisa dicubit-cubit cewek kakak kelas gue. Dan gue seorang pujangga bergitar gitu kan tiap kali gitu. Wah dia mainin gitar. Dicubit-cubit karena kakak kelasnya tahu ini mas safe lah ya, bisa diangkat aja ya. Alasan juga sama cowok gue aman nih. Oh, dari aman-aman jadi mengancam itu terus gimana ceritanya? Gue SMP kelas 3, gue nembak cewek itu bilang nggak bisa, gue nganggep lo adik gue sendiri, ya kan? Udah akhirnya gue kameramen gue juga gitu loh nasibnya. Ini masa pembuktian bro. Iya betul. Tapi menurut gue orang yang nggak pernah ngeklaim masa emasnya duluan, dia belum jatuh. Bener. Ya karena yang populer SMA lihat aja sekarang mana nggak ada. Iya. Asli, wah hancur banget gitu. Dan SMA gue bertekad untuk ya udah gue harus hidup sehat dan sukses. Pada saat itu gue turun ada kali 40 kiloan deh. Pas udah lumayan proporsional gitu badan gue nembak cewek yang sama. Gue nembak yang cewek yang sama, terus cewek itu bilang nggak mau. Ya nggak tau lah, mungkin kasta pendidikan beda kali, dia dokter gue seniman gitu.